Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas kemampuan terbaru bajak laut topi jerami setelah alur Wano selesai. Sesuai pernyataan Oda Sensei, perang Wano akan menjadi pertempuran terdahsyat yang belum pernah diperlihatkan dalam cerita One Piece. Nah, setelah dari pertempuran Wano, hampir bisa dipastikan setiap anggota topi jerami akan semakin kuat. Seperti apa tambahan kekuatan mereka? Mari kita bahas bersama-sama. Untuk karakter pertama adalah Sanji. Kalau dia sudah cukup jelas, kemungkinan besar Sanji akan menerima versi baru dari Red Suit miliknya yang didesain ulang oleh Usopp dan bisa jadi tambahan pula dengan sedikit teknologi milik Franky. Sanji sebenarnya tampak lebih menyukai kekuatan fisiknya sendiri. Jadi, kemungkinan dia tidak akan terlalu tergantung pada persenjataan dari Red Suit miliknya. Namun setidaknya di perang Wano ini ia akan lebih menguasai kemampuan Red Suit-nya. Ada satu pertanyaan penting yang perlu kita ajukan sebelum membahas lebih lanjut. Apakah Zoro akan menyimpan Enma sesudah Wano? Jika iya, maka tambahan kekuatan yang dimiliki Zoro kemungkinan besar akan berkaitan dengan Enma. Seperti yang dikatakan oleh Zoro, jika dia bisa mengendalikan Enma, maka dia akan bertambah kuat. Jadi setidaknya, Zoro mungkin akan menguasai Enma sepenuhnya setelah dari alur Wano Kuni. Akankah Zoro berhasil menciptakan pedang hitam sendiri? Di sini kami yakin ada kemungkinan Zoro bisa menciptakan pedang hitam di Onigashima ini. Mengingat Zoro cukup penasaran untuk membuat Enma menjadi pedang hitam. Sebelumnya, Nami sudah memiliki Zeus sebagai teman dan juga senjatanya yang cukup bisa diandalkan. Meski saat ini Zeus direbut kembali oleh Big Mom dalam perang Wano yang diprediksikan jika Kaido dan Big Mom akan dibuat tumbang oleh Luffy beserta aliansi. Jadi, hampir bisa dipastikan Zeus akan kembali ke tangan Nami. Namun, ada kemungkinan tambahnya kekuatan Nami nanti tak hanya Zeus. Bagaimana jika Nami mampu membujuk Prometheus untuk ikut bersamanya? Jika Big Mom benar-benar tumbang nantinya, bisa jadi Prometheus juga akan ditangkap oleh Nami beserta dengan Zeus. Ada dua kemungkinan kekuatan baru yang akan dikuasai oleh Usopp sesudah pertempuran di Wano, Ken Bunsoku Haki dan kostum baru Sogeking. Seperti yang kita tahu, Usopp sempat membangkitkan Ken Bunsoku Haki di Dressrosa, dan belum lama ini ada petunjuk bahwa ternyata Usopp sudah menguasai Ken Bunsoku Haki. Jadi besar kemungkinan sesudah Wano, Usopp bakal benar-benar menjadi master dari Ken Bunsoku Haki. Tak hanya itu, saat Usopp mendesain ulang kostum Red Suit Sanji, bisa saja kostum baru Usopp juga akan dirubah sesuai dengan inspirasinya saat melihat Red Suit milik Sanji. Satu hal yang masih menjadi misteri dari Chopper adalah bagaimana dia bisa memiliki 6 wujud perbuahan tanpa perlu mengandalkan Rumble Ball. Hal ini mengindikasikan bahwa Chopper sudah menguasai kemampuan buah iblis yang melebihi Zoan pada umumnya. Mengingat pada umumnya pengguna Zoan hanya memiliki 3 wujud perubahan. Dengan kemampuan Chopper yang sudah di atas Zoan pada umumnya, kemungkinan Chopper bakal jadi hewan yang hampir menyerupai manusia, yang diperlihatkan membuka rahasia dari Awakening Zoan. Robin mungkin agak sedikit berbeda dengan yang lainnya, mengingat kekuatan baru Robin sama sekali bukanlah teknik pertarungan atau semacamnya. Bisa jadi tak cuma informasi lokasi dari Road Poneglyph yang dibacanya di Wano, Robin juga mungkin akan mendapatkan fakta baru dan membuka rahasia lain terkait abad kekosongan.
Belum lagi, jurnal Oden yang sekarang dibawa oleh Yamato, Robin pasti akan tertarik untuk membacanya dan mempelajari sejarah di dalamnya. Seperti yang orang dulu bilang, ilmu adalah sebuah kekuatan. Selama menjadi tukang kayu di Wano, Franky pasti menyadari bahwa teknologi dari batu laut di Wano sangatlah maju. Jadi bukan tak mungkin Franky akan memanfaatkan batu laut sebagai perlengkapan Sunny atau persenjataannya sendiri. Dan saat di alur Zou, Franky juga pernah berjanji kepada Luffy akan membuatkan senjata untuk mengalahkan Kaido di Wano. Dan mungkin saja Franky akan melengkapi senjatanya dengan peluru batu laut. Agak sulit membayangkan kekuatan baru macam apa yang bisa didapatkan oleh Brook. Namun, dengan adanya Apo di medan perang, bisa jadi Brook akan mempelajari teknik tata kau musik milik Apo. Meski teknik Apo sebenarnya berasal dari buah iblis. Berhubung pada dasarnya serangan Apo berbasis musik, bisa saja Brook menemukan rahasia di balik tata kau musik dan menggunakan dalam tekniknya sendiri. Keberadaan Jinbe sendiri sebenarnya sudah bisa dibilang kekuatan baru bagi kelompok bajak laut topi jerami. Masih ingat, selama ini kelompok topi jerami tak punya anggota yang resmi menjabat sebagai jurumudi. Sebelum ini, tidak ada yang diberi mandat khusus untuk mengemudikan kapal Sunny. Dengan adanya Jinbe, dia memiliki keahlian mengendalikan kapal tingkat tinggi dan kekuatan besar sebagai mantan Shichibukai. Jinbe bakal jadi kekuatan baru yang luar biasa bagi kelompok topi jerami untuk mencapai One Piece. Dan terakhir adalah Luffy. Mungkin sudah hampir jelas bahwa sesudah Wano, dia akan benar-benar menguasai teknik Ryu yang merupakan salah satu variasi Busou Shokuhaki tingkat tinggi. Tapi seharusnya jika cuma itu, akan sulit bagi Luffy untuk menjatuhkan Kaido. Setelah time skip, di setiap pertarungan penting Luffy hampir selalu memperlihatkan teknik Gear Force yang baru. Jadi, ada kemungkinan saat melawan Kaido, Luffy akan menunjukkan teknik Gear Force yang digabungkan dengan Ryu. Setelah Tanksman, Bonesman, dan Snakeman, nah, wujud apa lagi yang akan diperlihatkan Luffy kira-kira? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.